Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab Sebelum melanjutkan, 211, jangan permutasi lupa alias subscribe lingkaran neraka. dulu, terima kasih. Di dalam terowongan hitam panjang itu, tidak ada apa-apa selain hamparan kegelapan tak berujung. Singkatnya, ini adalah siksaan psikologis. Bayangkan seseorang berjalan dengan susah payah di ruang sempit yang tidak membedakan siang atau malam selama beberapa jam dengan kewaspadaan tinggi terhadap bahaya tak terduga yang mungkin muncul. Orang biasa akan menjadi gila. Huang Xiaolong memantapkan hatinya untuk maju. Akan tetapi, selain langkah pertama yang diambilnya, tidak ada satupun reaksi dari pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa, keduanya terdiam sejak saat itu. Sekitar sehari berlalu di terowongan hitam itu. Huang Xiaolong telah menghabiskan seharian berjalan maju dalam kegelapan namun masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Bahkan untuk seseorang yang berkemauan keras seperti Huang Xiaolong, ia mulai merasakan kemarahan dan kejengkelan yang memuncak. Pada akhirnya, Huang Xiaolong berhenti berjalan dan duduk bersila di tempat, bermeditasi dan mengatur nafasnya untuk menghilangkan kemarahan dan kekesalan yang dirasakannya dalam hatinya. Begitulah, waktu terus berlalu tanpa disadari. Baru setelah dia tenang, Huang Xiaolong bangkit dan melanjutkan perjalanan. Jam demi jam berlalu begitu saja, terus berjalan dalam kegelapan dan berhenti untuk duduk bermeditasi. Hal ini terjadi berkali-kali sehingga Huang Xiaolong bahkan lupa menghitung hari. Saat ia mulai merasa mati rasa, ia tiba-tiba melihat sekilas cahaya di depannya dalam kegelapan tak berujung. Cahaya, harapan. Bagi Huang Xiaolong saat ini, percikan cahaya sekecil apapun melambangkan harapan tanpa batas. Huang Xiaolong melompat maju, tidak, dia berlari cepat ke sumber cahaya dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun cahaya kecil itu tampak dekat, jaraknya lebih jauh dari yang diperkirakan Huang Xiaolong. Bahkan setelah 1 jam terbang, dia belum mencapai tempat cahaya itu berada. Saat Huang Xiaolong terbang maju terus-menerus, harapan, seukuran butiran pasir itu menjadi lebih besar, mencapai ukuran bola besar. Dan cahaya itu menjadi semakin besar, perlahan-lahan menyelimuti Huang Xiaolong. Pemandangan di hadapannya berubah dalam sekejap ketika cahaya itu menyelimuti tubuhnya. Dia keluar dari terowongan hitam tak berujung dan tiba di ruang terbuka pegunungan. Permukaan tanah dipenuhi tulang-tulang putih di mana-mana. Ada tulang manusia, tulang binatang, dan beberapa tulang makhluk tak dikenal. Tumpukan demi tumpukan, gunung bertumpuk berdampingan satu sama lain. Beberapa gunung tulang puncaknya mencapai tinggi 100 zang. Tulang-tulang putih ini memancarkan energi yin jahat yang membentuk badai jahat yang berputar-putar di udara di atas seperti tangisan hantu yang meratap. Melihat pemandangan ini, Huang Xiaolong mengerutkan kening. Tempat macam apa ini? Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di dalam Sein Pavilion? Tumpukan tulang-tulang putih dari manusia, binatang buas, dan makhluk aneh ini seharusnya tidak ada di Sein Pavilion. Mungkin, tempat ini bukan lagi bagian dari pavilion suci. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terus berjalan maju seolah-olah dia tiba di dunia bawah yang dipenuhi tulang-tulang putih. Pada saat berikutnya, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa di tubuhnya bergetar hebat. Mata Huang Xiaolong berbinar. Merasakan lokasi mutiara jiwa mutlak, sayap iblis menyebar dan dia melesat ke arah tertentu. Kali ini, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa tidak berperilaku seperti sebelumnya, berhenti setelah bereaksi sebentar. Keduanya bergetar dengan intensitas yang meningkat. Pada akhirnya, keduanya terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong. Melayang di udara, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa memancarkan cahaya yang menyilaukan sebelum keduanya terbang ke depan dengan sendirinya, bersiul tertiup angin. Melihat ini, Huang Xiaolong segera mengejar mereka. Huang Xiaolong baru saja terbang sebentar ketika pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa mengeluarkan suara dengungan panjang. Kecepatan mereka semakin meningkat. Huang Xiaolong harus mengeluarkan segenap tenaganya untuk mengimbangi pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa. Tiba-tiba, di kejauhan, dua harta karun surgawi itu berhenti di udara, mendorong Huang Xiaolong untuk mencari petunjuk. Hampir seketika, ia melihat mutiara ungu seukuran kepalan tangan manusia melayang tidak terlalu jauh. Mutiara jiwa mutlak. Tidak diragukan lagi mutiara berwarna ungu di hadapannya adalah mutiara jiwa absolut. Namun, Huang Xiaolong memiliki ekspresi serius di wajahnya. Kabut abu-abu gelap berputar di sekitar permukaan mutiara jiwa absolut. Kabut abu-abu tebal yang sama yang ditemui Huang Xiaolong saat pertama kali memasuki lembah, tetapi kabut itu jauh lebih pekat dan memiliki penampilan seperti cairan abu-abu. Dari waktu ke waktu, ada bayangan gelap yang berkedip-kedip di permukaan, disertai dengan teriakan yang bergema. Itu tidak lain adalah makhluk gelap aneh yang tidak berdaya dilawan Huang Xiaolong, dan sedikit ditakuti. Di bawah pengamatan Huang Xiaolong, pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa terbang menuju mutiara jiwa absolut, berputar-putar di atas mutiara ungu seukuran kepalan tangan.
Namun, ketika kedua harta surgawi itu bergerak terlalu dekat, kabut abu-abu gelap di sekitar permukaan mutiara jiwa absolut akan mulai melonjak, menghalangi pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa untuk mendekat. Teriakan makhluk-makhluk gelap yang aneh itu menjadi lebih sering dan semakin intens, hampir seolah-olah mereka dapat melarikan diri dan keluar dari kabut kelabu kapan saja. Di udara, cahaya cemerlang dari tiga harta surgawi berkilauan. Pagoda harta karun linglong berkilau semerah bara, cincin pengikat dewa memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan mutiara jiwa absolut bersinar dalam warna ungu yang sangat mempesona. Tiga warna cahaya yang berbeda melilit dan beradu. Saat Huang Xiaolong menyaksikan, roh bela diri naga hitam dan biru di tubuhnya terbang menuju mutiara jiwa absolut. Dengan bergabungnya kedua naga kembar itu, keseimbangan dan ketenangan yang rapuh di antara ketiga harta surgawi itu pun hancur. Cahaya pagoda harta karun linglong dan cincin pengikat dewa membumbung tinggi, sementara cahaya ungu tua mutiara absolut berangsur-angsur memudar. Saat cahaya pada mutiara jiwa absolut mulai meredup, tumpukan tulang putih di sekitar gunung yang luas tulang manusia, binatang, dan makhluk aneh, bergerak. Wajah Huang Xiaolong menegang. Tulang-tulang putih ini kemungkinan berjumlah jutaan, setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu tulang putih menghantam Huang Xiaolong seperti gelombang raksasa. Energi yin jahat yang mengerikan memenuhi area tersebut, berubah menjadi iblis ganas dan memamerkan taringnya yang tajam ke arah Huang Xiaolong. Tanpa tempat untuk mundur atau menghindar, ia tenggelam dalam gelombang tulang-tulang putih, diliputi oleh energi yin yang jahat. Penglihatannya menjadi gelap, kesadarannya tenggelam dalam kelupaan. Ada perasaan seperti memasuki mimpi untuk waktu yang sangat lama. Dalam mimpi itu, ia dikelilingi oleh tulang-tulang putih yang tak terhitung jumlahnya. Ketika tulang-tulang putih itu menghilang, lautan darah yang luas pun muncul. Kemudian, muncullah neraka iblis-iblis jahat dengan cakar tajam dan gigi-gigi ganas. Adegan demi adegan berubah, semuanya menggambarkan pertumpahan darah dan pembantaian di neraka. Roh-roh jahat, mitos-mitos Cina tentang penjaga neraka, kepala lembu dan wajah kuda, hantu-hantu tanpa kepala, gambar diulang, tumpang tindih, dan bahkan saling terkait. Huang Xiaolong terhanyut dalam sungai kenangan yang bukan miliknya, tidak mampu menarik kembali ingatannya saat ia hanyut. Setelah waktu yang lama berlalu, cahaya yang menyilaukan muncul di matanya. Kejernihan perlahan kembali dan dia pun terbangun. Saat membuka matanya, ada wajah di depannya, gambar kabur yang perlahan menjadi lebih jelas. Xie Putih. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya untuk lebih menjernihkannya. Berusaha untuk bangun, dia mengamati sekelilingnya dan bertanya pada saat yang sama, di mana kita? Xie Putih menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi aneh saat mendengar pertanyaannya.